internasional dan penggusuran terhadap pemukiman, alat, serta tempat usaha rakyat. Politik pembangunan Orde Baru dijalankan dengan pelanggaran HAM. Selama 30 tahun, rakyat tidak dilibatkan dalam perencanaan kota, dikorbankan untuk pembangunan, dipecah belah, dikriminalkan, dilemahkan secara sistematis lewat politik keamanan dan penertiban. Pemerintahan Kota Jakarta bahkan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 yang menghancurkan produktivitas dan kreativitas rakyat. Penggusuran terhadap kaki lima, becak, pedagang asongan, dan pengamen dilakukan baik lewat teror maupun kekerasan. Reformasi dan lahirnya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Megawati tidak membawa perubahan untuk rakyat. Penggusuran dan penggarukan terus berlangsung. Pemukiman di Kayu Mas, Jakarta Timur yang tinggal di bantaran kali mendapat surat perintah bongkar 12 Oktober. Namun 13 Oktober, kampung di sebelahnya yang sudah 3 kali mengalami kebakaran kembali terbakar, menghabiskan 400 lebih rumah. Kebakaran yang mengingatkan kembali cara-cara Orde Baru yang membakar pemukiman yang akan mereka gusur. 3 kali, 4 kali. Salah. Pere kamu betok dia muna. Pere kamu itu dia. Perjuangan rakyat akan bisa mengecapi. Tahu lebih lagi dari Orde Baru. Sedangkan zaman penjajahan, zaman Belanda, UPC, POC. Tidak sebegini. Dikasih makan roti walaupun diperbudak, dikasih minum susu, dikasih tempat tinggal, sakit dirawat. Ini bukan makan peringatan diri. Datang kemari bukannya ini gratis, dibeli. Merdeka katanya, turunkan saja itu merah putih, hancurkan, tidak ada lagi kemerdekaan. Doser, mau lari doser Bapak. Saya mati saya rela. Terus saya hidup jangan doser kok saya. Saya tinggal di Ancol Timur. Awalnya juga belum ada industri apapun, hanya warga nelayan aja. Saya bukan menyerobot hak orang, Pemda menggusur tanpa musyawarah lagi. Jam 5:30 pagi itu bawain doser dengan peranti disertai sama polisi, terus preman. Nah, apakah kira-kira adil kalau hanya warga nelayan kok diadukan seperti itu? Nah, ini hanya untuk kepentingan orang kaya olahraga. Yang menjadi korban ya warga lagi cari makan.
sekarang dianggap sampah. Waktu pemilu jadi manusia. Dan nenek-nenek juga dituntun-tuntun. Para pedagang tetap tak mau mundur sehingga terjadi dorong-mendorong. Para ibu-ibu ini berteriak histeris, menangis, bahkan membuka pakaiannya sebagai aksi protes terhadap petugas dan menolak dipindahkan. Barang dagangan mereka rusak berat. Samsudin, penarik becak dari Teluk Gong, Jakarta Utara, dipukuli dan diinjak-injak terantip saat membunyikan tiang listrik untuk memberitahu kawan-kawannya akan kedatangan petugas yang mau menggaruk becak di Teluk Gong. Terus gimana dari Kamis lalu ke sekarang ada perkembangan apa? Enggak ada apa-apa. Tapi enggak kalau di sini sendiri samanya itu bahwa kebenaran tamu. Yang di rumah jam 2 malam, ya namanya disumputin di WC, digaruk. Ya bukannya garong-garong lagi, orang becak digembok, gunting. Kalau caranya lurah begitu, kampung saya mendingan nggak ada lurah. Kita kan bela hak sendiri dari becaknya diambil, kita pakainya kanco. Perempuan-perempuan pada kulit, jadinya kita mau dibawa ke kantor, silakan bawa kalau mau berani. Abang-abang beca itu jangan selalu kita ngelawan duluan, terkecuali aparat itu nyerbu sampean, nah itu perlu dilawan. Semut-semut ika, kalau nggak keinjek ngaparan dikit. Ini kan masih wetnya Soeharto, ini zamannya Soeharto dulu udah di dalam kamar aja didobrak, lah ini masih ada. Nembak dia ke atas, kantip ke depan. Di depan kantor polisi, diantam juga mobil kantip 2 biji, dihancurin. Kawan kita yang kena bentungan, si Roni yang kena tangkap, datang menyerang rame-rame sampai anak sekolah, masyarakat, ikut semuanya. Tidur Pak orang. Banyak, ribuan. Polisi banyak juga. Becak yang dibawa 14 biji. Masa anak kecil dilawan. Kita kan cari makan, itu anak istri, itu anak sekolah. Ayo maju, jangan mundur. Kantip satu orang, nanya saya, Bapak minggir, masa orang tua maju ke depan? Hah? Menengok tukang becak berjuang model ini, nggak kasihan dipukuli. Mau perang jadi kecil model ini. Bego lu nih, begini kan kayu saya. Pukul lah, kalau berani kamu pukul saya. Saya juga mau mati. Betapa penggarukan terhadap alat usaha rakyat di Jakarta menggoncangkan mata rantai perekonomian rakyat hingga ke kota-kota lain. Beda-beda dari Jakarta ke sini semua. Sekarang sih ini dari pagi aja dapat 2.000 nih. Sehari paling dapatnya 5.000. Masa orang kaya orang luar sama dia sini tukang becong hai pada pulang enggak cocok jadi pengkhianat bangsa sendiri gitu. Udah merdeka kita udah dapat siksa, bukan merdeka itu masih numpang jalan aja nggak boleh becak. Kita dukunglah bangsa kita sendiri. Dan apapun yang terjadi kita akan bertahan dan tidak kemana-mana. Ilegalitas, penggusuran yang sistematis dan tidak tertatanya sektor informal di kota besar seperti Jakarta adalah sejarah kegagalan tata kota dalam mengadopsi atau mempribumikan perekonomian rakyat. Masih mending jadi tukang beca, nggak pernah korupsi. Kali lagi. Saya sekarang lagi janji sama pemerintahan baru gitu. Sekarang tukang beca nggak punya senjata, sama pemerintah dibawain senjata. Apa artinya?
Jakarta berduka. Masih ada kuas nganggur lah, sendalnya dicopot. Dan spandukmu itu harus kepasang besok. Aku nggak tahu, aduh mak. Hati-hati. Di bawah Dapur umum untuk mengatasi ribuan orang yang mendadak kehilangan mata pencarian mereka akhirnya dibuka di 4 tempat, di Kampung Rawa, Jakarta Barat, di Kebun Sawah, Jakarta Barat, di Karanganyar, kolong rel antara stasiun Sawah Besar dan Semangga Besar, Jakarta Pusat, di Warakas, Jakarta Utara, di Kayu Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bank Dunia dan PBB tahun 2001 memiliki program yang mereka sebut City Without Slum, kota tanpa pemukiman kumuh. Globalisasi keuangan mengalir lewat program ini. Pada sisi lain, hampir seluruh gubernur yang memerintah Jakarta menggunakan pendekatan militeristik dalam mengatasi pemukiman kumuh. Program City Without Slum dengan pemerintahan kota yang selalu bernafsu melakukan perang terhadap rakyat miskin adalah malapetaka, merusak habitat rakyat. Ribu rakyat miskin kota Jakarta dan diusir serta dirampas lapangan kerjanya. Ada 4 tuntutan kita kepada Bank Dunia. Yang pertama, kekerasan, pemukulan, penahanan kepada kawan-kawan tukang becak dan kampung-kampung yang digusur. Let me say a few words about this program which the World Bank and Habitat together created 2 years ago, Cities Without Slums. Bahwa Bank Dunia bersedia tidak untuk bentuk tim kumpulan fakta, wakil dari Bank Dunia mengatakan mereka setuju. Tim pencari fakta. We could find Whatever the reasons for this, Rakyat miskin kota akhirnya melakukan gugatan terhadap Pemda DKI Jakarta lewat Pengadilan Jakarta Pusat. Pengacara gugatan ini dilakukan sendiri oleh rakyat. Kami, saudara sadar. Demi keadilan melalui Jakarta Pusat menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menghentikan perbuatan menggaruk becak, menggusur kampung miskin dan rakyat kaki 5 serta menangkap pengamen tanpa prosedur